Pempek nasi Pak, untuk ketiga perkembangan nama saya Pak Tahiawan. Bukan banget. Kalau pempek biasanya wong kita ya. Mungkin itu sudah juga. Saya dikasih alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan buat membuat pempek nasi dari nasi Pak. Gitu. Dan ini sangat ya digemarin para masyarakat ya. Mungkin banyak yang belum tahu juga pempek nasi. Gitu. Ya. Pempek nasi. Pempek nasi. Ya. 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 Ini bahan-bahannya kita di situ udah siapkan Pak, ada nasi, kita pakai sagu, pakai tepung biasa, ada garam, kemudian telur, ada bawang merah, bawang putih Pak, dan bumbu garamnya. Iya. Ini kan kalau pempek itu kan diproduksi bahan bakunya dari ikan. Dari ikan. Ya, sama Tepung sagu. ikan sama tepung ya. Iya. Tapi tepungnya tepung sagu. Sagu. Bisa nggak? Kalau ikannya kan kita nggak impor. Iya. Ya, ikan kita melimpah. Laut kita lebih luas dari daratan. Iya. Nah, bisa nggak misalnya sagunya? Karena kita tidak punya ya bahan baku untuk tanaman penghasil sagu. Nah, sehingga sagu ini kita kan 90% masih impor. Iya. 100% gitu ya. Bisa nggak itu diganti sagunya itu dengan bahan baku yang dimiliki oleh Indonesia, dimodifikasi? Bisa, Ya. Bisa. Mungkin secara bertahap, jadi mungkin pempek ya, tetapi berasal dari ikan. Kemudian nanti bagian dari substitusi yang dibutuhkan itu dimodifikasi tidak dengan bahan-bahan yang kita mendapatkan dari impor. Iya. Ya, apakah itu dari bahan singkong, Singkong. apakah dari bahan kentang, atau dari ubi. Nah, itu coba dimodifikasi itu. Boleh Pak. Sehingga menjadi ini pempek-pempek yang betul-betul khas tradisional Indonesia. Gitu. Jadi ini sekarang pempek itu sudah menjadi makanan khas Indonesia. Bahkan ini dijulukin orang sekuat apapun nggak ada orang yang melebihi kekuatan wong kita. Ya, orang Palembang. Karena kapal selam pun bisa dimakan. Gitu. Dari pempek ini ya. Tetapi karena dengan julukan yang populer ini, coba kemudian kita jangan ini kemudian terus bergantung pada dari makanan-makanan yang bahan bakunya diimpor. Nah, coba itu tugas kopi untuk memodifikasi pempek tradisi makanan khas Indonesia, tapi bahan bakunya pun tumbuh ada di Indonesia. Siap Pak. Itu ya. Ya. Makasih ya. Sukses, sukses. Coba Pak. Ya. Ya. Kontrolnya Ini kan pempek nasi, contoh nasinya takut busuk di olah gini kan, Iya, sisa kan, karena nasi jadi nggak ada nasi buah kan, betul. sisa kan, Iya. maksudnya itu kan. Iya. Bukan sisa, sebetulnya kelebihan. Kelebihan. Nasi kita olah menjadi pempek. Ini beda jenis ya. Iya ini lah jadi ini. Kalau goreng ya. Kalau goreng beda ya. nama dong. Ya, ya. Oh, beda nama saja ya. Yang impor itu 100% gandum ya, terigu ya. Betul. Kalau sagu lokal. Longgar. Oh, ini dibuat sagu bukan gandum ya? Nasi Ini nasi dari sagu. Ya. Nasi sama Ada campur ya, ya, sagunya. ya, ya. kalau pempek dibikin dari sagu ya, Ya. 100% itu. Ini salah satu upaya penghematan pemborosan nasi juga Pak ya? Betul, nasi, Ya, betul. ya, Yang ya, tadi dibilang. ya. Jadi nggak kebuang ya. Nggak kebuang. Ya. Nah. Betul. Jadi kan kita di rumah. Ya, bagaimana mendorong juga menjadi sebuah inovasi rasa. Nah, orang Indonesia itu habis makan pempek, nanti katanya belum makan. Iya. Itu loh, tadi itu kan baru makan pempek. Belum makan nasi. Gitu ya. Ini dari nasi. Nah, ini bagaimana bisa memenuhi selera-selera itu gitu, sehingga mengurangi termasuk tadi misalnya makanan beras gitu ya. Itu juga saya kebetulan saya sudah nggak makan nasi. Oh, makannya apa Pak? Iya, ya. Karbonnya apa? Saya makanan saya kentang, ya sayur-sayur aja. Saya sudah nggak makan nasi lagi sekarang. Ya, ya. Dan saya sehat. Saya sehat. Ya. Energinya sama aja Pak ya? Sama. Bahkan lebih enak sebenarnya. Saya dulu membedakan ketika dulu saya waktu 25 tahun yang lalu saya ngerokok. Berhenti ngerokok, manfaatnya lebih tinggi. Sekarang dulu makan nasi ya, pagi, siang, malam gitu ya. Sorenya makan nasi uduk, malamnya makan nasi goreng. Ya. Nah, ternyata setelah berhenti tidak lagi makan nasi, ternyata badannya lebih sehat dan tidak ada perubahan apapun. Itu artinya kita sebenarnya bisa. Oke, ya, baik, terima kasih.
Cukonya Pak. Cukup dulu. Pakai cukup. Makasih ya. Ini pakai air sungai Musi bukan? Spesial. Airnya air daratan. Ya, jadi ini sebetulnya inovasi pengolahan pangan lokal yang tadinya PMP kita buat dari tepung kebanyakan. Sekarang kita merubahnya dengan nasi. Jadi ini kita ambil nasi, biasanya kita seperti yang Bapak bilang, habis prasmanan segala macam nasinya dibuang. Seperti kalau di hotel itu banyak sekali nasi yang dibuang, Pak. Karena pada saat catering, Pak, kita itu bisa berapa ton gitu, Pak, pada saat kemarin dari POM ya. Itu nasi itu banyak sekali yang dibuang. Jadi sangat sayang banget pada saat dibuang gitu loh, Pak. Jadi makanya kita memanfaatkan nasi ini sebagai bahan utama dari PMP itu sendiri. Jadi kita bisa inovasi gitu ya. Pada saat ibu-ibu nanti banyak kelebihan nasi, jadi kita bisa merubahnya menjadi salah satu makanan yang terkenal, yaitu PMP. Mungkin PMP nasi. Hubungi Indonesia Cepat Asosiasi, kita pandu untuk cara membuatnya seperti apa. Gitu. Nanti difasilitasi. Yang jelas itu bermanfaat. Kalau anak yang tidak suka makan dikasih ini nasi, nambah. Kenapa? Karena dia tidak tahu kalau itu nasi, Pak. Padahal dia itu nasi juga. Seperti itu. Pak, rasanya rasa nasi atau Pak rasa pempek pada umumnya, Pak? Rasa pempek. Rasa pempek. Rasa pempek. Asam pempek, pastinya. Kalau kan nggak ada ikannya. Rasa nasinya nggak terlalu, Pak? Enggak. Nggak ada Enggak. ikan. Jadi kalau misalnya anak kecil makan itu nggak tahu kalau itu nasi. Sebetulnya itu adalah nasi. Nasi sisa, Pak ya? Bukan nasi. Nasi sisa, berlebih. Nasi berlebih. Tapi kan akhirnya dengan diproduksi ini maka tidak ada sampah. Betul. Kan ini kan bisa dipotong kecil-kecil. Ya, sehingga kalau dibutuhkan makan ya ngambil langsung dimakan. Yang belum dimakan namanya bukan sisa, bisa dikasih makanan itu kepada orang lain, kepada tetangga misalnya, gitu ya. Tetapi kalau sudah nasi ya kita kerobok ya kemudian nggak dihabiskan itu namanya sudah sisa, itu kan tidak layak untuk diberikan kepada orang lain karena itu juga sudah basi ya, di situ sudah ada bakteri. Jadi ini termasuk selangkah lebih maju bahwa coba tadi termasuk di dalam obrolan saya terus membangun inovasi itu bagaimana makanan-makanan itu kita tidak mau nyontek seperti orang Jepang, tidak ya, tetapi setidaknya ini kan kalau makan sekali lagi yang dibutuhkan itu enak di mulut, mencukupi gizi di perut, gitu ya. Dua itu sudah terpenuhi, berapa sih kebutuhan gizi dan rasa enak orang makan itu? Kalau dua-duanya terpenuhi kan sudah selesai. Seperti yang tadi restoran jejamuran di Yogyakarta. Itu ya, nah, ini tugas-tugas Koki, nanti terus berkolaborasi dengan saya, kan saya juga pengusaha makanan juga ya. Iya. Jadi sudah mewakili, Pak ya. Kalau di sini kita sudah ada karbonya dari nasi itu sendiri, ada proteinnya dari ikan dan juga telur. Ya, jadi pada saat makan ini sebetulnya semua bahan yang kita perlukan sudah ada di sini semua, Pak. Iya. Gitu. Bergizi juga berarti, Pak? Bergizi juga pastinya. Iya. Iya. Enak lagi ya. Ya itu kalau bisa coba menggantikan konsumsi makanan itu misalnya dari ikan, dari singkongnya diolah menjadi pengganti bahan bakar yang bahan-bahan yang kita memang saat ini mengalami kekurangan gitu. Baik ya. Saat ini di mana bisa mendapatkan pempek Saat nasi? ini khusus memang dibuat untuk hari ini aja, Pak. Dan udah kita tes juga kemarin sebelum kita mulai. Jadi memang ini sudah memang melalui QC. Jadi pada saat nanti Bapak oke, kita akan produksi massal. Dan ini juga akan kita, kalau misalnya Bapak izinkan Pak, kita juga akan memberikan edukasi kepada ibu-ibu dan UMKM untuk membantu mempenetrasi makanan yang Memang ini produk sisa nasi atau kita sebut sebagai limbah sebagai makanan sisa. Memang nggak mungkin diproduksi secara massal. Jadi mungkin ini hanya bisa kita transfer knowledge-nya kepada ibu-ibu rumah tangga. Bu, kalau punya sisa nasi jangan dibuang. Ya, tetapi diolah menjadi empek-empek. Gitu. Cara ngolahnya seperti apa? Itu caranya begini. Sehingga kalau nasi itu sudah diolah menjadi empek-empek, ya, ini nggak harus dibuang dan kemudian kalau nggak dimakan sekarang bisa dimakan nanti besok. Nah, mungkin ini yang juga terus dikembangkan itu bisa diberikan kepada ibu-ibu rumah tangga rumah. Ya, nah termasuk di hotel-hotel. Ya, hotel itu kan juga gemar kan, ada susah-susah langsung di. Baik.